improvisasinya dalam urusan dunia, silahkan Anda berimprovisasi. Silahkan lakukan hal-hal yang baru. Jangan-jangan teori yang Anda temukan membuat jadi lebih mudah. Atau kita perlu update atau pembaruan Ustaz. Iya. Karena zaman kan berkembang. Nah, sangat berbeda ketika babnya dengan din. Karena apa? Din itu sudah sempurna. Ya kan? Iman ayat 3. Ya kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum. Begitu kan? Ayat itu dibuka dengan al-yaum. Bahwa pada saat ini, pada hari ini, di kondisi sekarang ini, akmaltu sudah aku sempurnakan bagi kalian. Din. Apa yang sempurna? Din. Aturan, tatanan, sistem peribadatan. Itu sudah tuntas, sudah selesai. Sudah akmal, sudah sempurna. Definisikan kata sempurna. Sempurna itu artinya tidak perlu ditambah-tambah lagi. Tidak perlu ada modifikasi lagi. Perfect. Kalau masih bisa dimodifikasi, berarti tidak sempurna. Kalau masih perlu ditambahi, berarti masih cacat dan tidak sempurna. Kalau masih perlu diperbaiki, berarti masih ada yang rusak. Iya. Maka ketika ada orang nekat membuat ibadah baru atau memodifikasi ibadah yang sudah jelas standarnya dan dicontohkan oleh Rasul, ini sama dengan mengatakan bahwa 5 ayat 3 tidak berlaku. Sama dengan dia meng-cancel, membatalkan atau nggak mengakui ayat tersebut. Iya, berarti dia katakan nggak sempurna ini, nggak sempurna aturan ini, masih belum bagus, masih banyak yang rusak, maka perlu diperbaiki. Iya ya, Ustaz. Efeknya jadi seperti itu. Nah, yang menciptakan ibadah itu pasti merasa sesuatu. Dia merasa mungkin dekat banget dengan Allah. Dia merasa mungkin dia paling tahu bab ibadah dengan Allah. Nggak ada cerita urusan ibadah cukup ikut Rasul. Karena Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kalau mau ikut lebih jauh lagi, masuk kepada Khulafaur Rasyidin. Tabi'in, stop sampai di sana. Itu yang disebut dengan salafus salih. Sudah ke bawah-bawah, udah nggak jelas. Sudah nggak jelas. Maka kalau ada ulama atau ustaz yang mengajarkan sebuah ibadah, cek. Naik ke atas. Cek. Oh, ada diajarkan. Ada dicontohkan. Ada perintahnya. Ada perintahnya. Nah, gitu. Tapi ketika itu tidak ada, Rasul tidak kerjakan, tidak ada contoh, kemudian Khulafaur Rasyidin juga tidak, tabi'in di bawah juga tidak, bahkan sampai ke habis salafus salih itu juga tidak. Terus tiba-tiba muncul, awas, hati-hati. Bisa jadi modifikasi tadi. Bisa jadi modifikasi. Nah, kalau bicara modifikasi tentang diri, tentang peribadatan dalam tentang ibadah, itu kan di video pertama kita bahas nih. Ada sosoknya ya, yang kita sebut dengan jahil. Kemarin ya, jahil. Jadi jahil itu bukan mereka yang bodoh, tapi mereka yang usil, sibuk mengotak-atik modifikasi tentang tatanan din tadi, sebenarnya. Satu di antaranya. Karena untuk bisa memodifikasi sebuah ajaran itu dibutuhkan kecerdasan yang luar biasa. Ya harus nyelam dulu kan. Iya. Jadi jahil di situ bukan bodoh, dia pintar. Saking pintarnya dia bisa memodifikasi. Oh, iya. Orang bodoh mana bisa modifikasi. Benar. Kalau dia nggak tahu itu, dia nggak bisa modifikasi. Iya. Maka dalam bab din itu sudah ikut saja, copy saja, contoh saja, selesai. Karena apa? Pintar yang pada akhirnya membuat kita keminter, orang Jawa bilang. Keminter ya. Iya, keminter. Jadi jahil ini keminter ini. Pinter-pinteran Ustaz. Iya. Kita kembali ke ayat Ustaz. Ya. Bahwa tadi kelanjutan ayatnya itu ada lafaznya inna sam'a wal basara wal fu'ada kulu ula ika anha mas'ula anhu mas'ula yang bahwa nanti itu akan dipersoalkan. Itu disebutkan bahwa ada sami, basor dan fuad. Itu maksudnya apa? Iya. Ini kalau kita tarik ya di Al-Quran di ayat lain itu ada di surah Al-A'raf ayat 179 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
walaqad jara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kata Allah, sungguh akan aku masukkan, jara'na, akan kami masukkan, akan kami campakkan, kalau bahasa yang lebih tegas ya kan, ke dalam Jahannam. Ya. Walaqad jara'na li jahannam katsiran, kebanyakan minal jinni wal ins. Jadi yang sebagian besarnya itu adalah dari golongan jin dan manusia. Apa sih yang membuat mereka itu masuk ke dalam Jahannam? Nah, di lanjutan ayatnya, lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada sama mereka kolbu, tapi mereka tidak faqih. Tidak faqih itu maksudnya nggak membuat mereka jadi paham, nggak membuat mereka jadi ngerti. Punya kolbu tapi nggak dimanfaatkan. Nggak dimanfaatkan, nggak digunakan. Kolbunya itu isinya entah apa-apa. Oh, nggak dipakai sesuai dengan fungsi yang seharusnya. Iya. Nah, kalau dalam ayat yang tadi yang berkaitan dengan ibadah tadi, inna sam'a wal basara wal fu'ada. Nah, fu'ad, ya kan? Fu'ad itu kan dada ya, kolbu ya. Nah, di ayat yang tadi itu yang diangkat, lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada kolbunya tapi tidak membuat dia paham. Karena apa? Isi kolbunya bukan iman. Isi kolbunya bukan Allah. Isi kolbunya bukan din, bukan aturan-aturan Allah. Oh, sehingga itu akan dipermasalahkan nanti. Karena dia ada tapi nggak dipakai sesuai dengan yang seharusnya. Iya. Padahal kolbu itu wadah iman. Isi kolbu itu harusnya iman. Isi kolbu itu harusnya Allah. Nah, kalau dalam orang-orang tarekat ini kan zikirnya zikir kolbu itu Allah, Allah, Allah. Agar kolbu itu terisi dengan Allah. Malah isinya dunia. Dunia. Wah, itu yang dipersoalkan. Itu akan dipersoalkan oleh Allah. Jadi apa isi kolbu itu akan terpancar, itu akan keluar dari kesehariannya. Gampang kalau kita mau ngerasakan apa yang lebih banyak kita ingat, apa yang lebih banyak kita rasakan. Apakah hal-hal yang berkaitan dengan Allah atau berkaitan dengan duniawi ya? Kalau berkaitan dengan Allah, maka kolbu itu berarti ada isinya iman di sana. Tapi kalau hanya berkaitan dengan duniawi saja, maka ya isinya cuma dunia saja, ingat dunia saja. Itu isi kolbu itu seperti itu. Nah, kalau bahasa sederhananya Agib ya, saya cobain Agib bilang gini, pakai sandal itu di kaki, jangan pakai di hati. Karena kalau hilang nanti sakit hati. Sandal hilang, emosi marah segala macam. Lah, itu isi kolbunya habis hanya dengan sandal gitu. Perkara sandal sampai kolbu. Iya. Perkara sandal bisa masuk kolbu, padahal isi kolbu itu harusnya iman. Sayang, mahal banget tuh kolbu diisi dengan sandal. Kalau hilang kira sedekah, sudah anggap saja sedekah, beli lagi. Banyak yang murah juga Ustaz. Perkara sandal dipermasalahkan nanti ya. Itu salah satu. Nah, kemudian lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun, ada azannya, ada telinganya. Alatnya ada, la yasma, tapi tak mendengar. Tapi dia tak mendengar. Allah gunakan kata yasma, yang selafaz dengan lafaz Allah as-sami. Nah, maka yang dikatakan yasma'u ini adalah menggunakan daya dengar atau menggunakan potensi pendengaran itu sesuai dengan maunya Allah. Daya dengar, potensi pendengaran. Iya, sesuai dengan maunya Allah. Ada telinganya, bisa dengar, bisa. Itu kucing kita panggil dengar. Iya kan? Kita piara ayam, datang dengar. Kalau cuma mendengar. Nah, ayam ketika datang, mendengar telinganya, bekerja sesuai fungsinya. Lantas ketika kita punya telinga, Allah memanggil, datang nggak? Itu namanya potensi tadi. Iya. Ayam saja bisa mempotensikan telinganya yang kecil dan nggak kelihatan itu. Kita sini besar, kadang-kadang nggak kepake. Kadang caplang lagi. Tapi tak bisa dipotensikan sesuai dengan maunya Allah. Bahkan Dobena mendengar hal-hal yang sia-sia, Ustaz. Iya. Itu nggak dipersoalkan kan? Iya. Lebih sibuk dengar gibahan orang, lebih fokus dengar kekurangan orang, gitu Ustaz ya. Mendengar hal-hal yang sia-sia. Padahal kan bisa mendengar vokal misalnya, ceramah atau misalnya, podcast ini Ustaz ya. Atau ya podcast ini Iya. misalnya minimal nambah ilmu, nambah wawasan, atau ada hal yang mungkin
sesuatu yang mungkin bisa dipertanyakan sehingga menjadi pembahasan dari podcast ini. Nah, seperti itu. Karena kan dari kalau kita maksimalkan potensi pendengaran kita itu kan juga nambah ilmu ya kan? Ya iya. Karena ilmu itu kan maksudnya dari mata dan telinga. Ilmu itu maksudnya dari mata dan telinga. Gitu dia. Walaupun nanti juga ilmu yang masuk itu juga bakal dipersoalkan ya kan? Iya. Ilmu yang macam apa ini? Nah, maka kemampuan telinga menyaring pendengaran itu termasuk dari potensi samon. Potensi samon. Sebagus apa telinga kita ini bisa menyaring, sehingga kita tahu yang ini baik, yang ini buruk, yang ini dari Allah, yang ini bukan, yang ini hak, yang ini batil. Potensinya. Nah, dilanjut kembali ke ayat tadi, ya, walahum a'yun, ada matanya, Ada matanya. la yubsiru biha, tapi matanya nggak fungsi. Bukan dia nggak bisa melihat, ini buta melek. Buta melek itu dia melek, tapi dia buta. Maksudnya gimana? Dia bisa melihat, tapi tak bisa mempotensikan penglihatannya itu sesuai dengan maunya Allah. Mirip seperti Layu besiru. Satu lafaz dengan Allah Al-Basir. Allah. Kalau tadi Allah As-Sami, ini Allah Al-Basir. Iya. Nah, bagaimana kita mempotensikan mata kita itu melihat sesuai dengan maunya Allah Al-Basir? Nah, kalau tidak, itulah yang dia punya ayun, punya mata, tapi layu besiru. Sama seperti kolbu dan sami tadi Ustaz. Iya. Punya potensi tapi nggak digunakan sesuai dengan maunya Allah. Iya. Kalau tadi mendengar hal-hal yang sia-sia, termasuk pandangan juga memandang yang sia-sia. Bahkan lebih sering memandang sesuatu yang dilarang gitu. Iya. Itu yang bakal dipersoalkan. Iya. Nah, kalau di versi yang bab ibadah tadi, ini yang akan dipersoalkan. Di versi Al-Alaq 179 ini bukan lagi persoalan, tapi menjadi persoalan bagi kita. Bahkan sampai dimasukkan tadi ke Bukan jadi persoalan. ya benar. Kalau tadi masih dipersoalkan, di level ini sudah jadi persoalan sama kita, sudah jadi masalah sama kita. Kenapa? Ketika ini tidak bisa dipotensikan sesuai dengan maunya Allah, apa yang jadi? Langsung Allah beri cap. Ulaika kal an'am. Manusia-manusia yang seperti ini kal an'am, sama seperti hewan ternak. Apa misalnya kambing, sapi, itu hewan ternak. Jadi Allah ibaratkan ini sama kayak hewan ternak. Kenapa? Hewan ternak itu punya hati. Tapi kan hatinya nggak dipakai untuk sakit tadi. Hewan ternak punya mata, tapi kan matanya nggak untuk bakso. Matanya ya sekedar kebuka melihat. Mereka punya telinga, Manusia besar. bukan besar, tapi kan nggak fungsi. Terus apa bedanya kita dengan mereka ketika kita punya kolbu, punya mata, punya telinga, tapi tidak berfungsi sesuai dengan maunya Allah? Wajar kalau Allah katakan ulaika kal an'am. Nggak berhenti sampai di situ, naik selevel lagi. Bal hum adall. Bahkan mereka itu lebih buruk, lebih parah kondisi daripada binatang. Wah. Ini efek dari kolbu, telinga dan mata yang tak dipotensialisasikan. Ya. Maka kan dipersoalkan dan kita bahkan dicap lebih buruk dari hewan ternak. Wah. Nah, lantas kenapa mereka tidak mempotensikan? Bukan tidak mempotensikan, karena tidak punya keilmuannya, tidak punya ilmunya, tidak punya dasar standarnya yang bagaimana untuk mempotensikan itu. Sehingga ya hidup hanya menjalani hidup. Mata yang untuk melihat, telinga yang untuk mendengar. Apa yang berjalan, apa yang sudah ada, ikut saja. Seharusnya ini kalau salah mengkoreksi, dengan potensi penglihatan, potensi pendengaran, dan potensi kolbu tadi, kita bisa memilah dan memilih dan memfilter ilmu yang masuk. Karena kan itu masuk ilmu kan? Ya. Ilmu yang masuk kita filter, mana yang sebenarnya sesuai dengan standar. Gitu kalau kita baca. Terutama bab din lagi. Apa standarnya? Maka gunakanlah mata, telinga, dan kolbumu untuk menyesuaikan. Bukan dipakai untuk memodifikasi, bukan dipakai untuk merubah otak kita tadi. Nah, itulah yang mungkin jadi persoalan nantinya. Kau punya mata, tapi kenapa nggak kau
lihat bahwa ini nggak sesuai dengan standarnya. Kau punya telinga, tapi kenapa yang kau dengar justru hal-hal lain yang sifatnya modifikasi agama? Nah, terus standarnya apa? Kalau standarnya udah jelas, Al-Quran, Kitabullah, Dzalikal kitab, la raiba fi. Ini kitab, nggak ada keraguan dengan kitab ini. Memodifikasi termasuk berarti dia ragu tadi. Ya iyalah, tentang ayat itu Ustaz. tentu dong. Ketika kita memodifikasi ajaran yang jelas-jelas ini sudah la raiba fi, nggak ada keraguan pada ajaran ini. Berarti ragu. Kalau dia nggak ragu harusnya ikut aja. Iya. Tapi ini dia memodifikasi, menambah, mengurang, merubah. Berarti kan dia ragu. Atau dia merasa dirinya lebih baik. Dia merasa dirinya lebih baik dari apa yang diberikan Allah, sehingga dia berani memodifikasi. Nah, kalau kembali tadi, jadi standarnya apa? Kita Allah. Dan tidak boleh ragu. Gimana kalau kita ragu? Wah, ini kacau. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Kalau engkau ragu dengan apa yang sudah aku turunkan kepada hamba-Ku, kata Allah, maka apa? Buat satu surat saja yang semisal dengan yang sudah aku turunkan. Ya benar-benar. Kan tantangan dari Allah Ya, di Al-Baqarah kan? Kalau ragu buat. Itu tantangan itu sudah ada sejak 1400 tahun yang lalu. Sampai hari ini nggak ada yang bisa jawab tantangan itu. Nggak pernah bisa menyelesaikan tantangan itu. Ragu, silakan buktikan. Jangan mau dibuat surat kata Allah yang semisal dengan ini. Buat surat yang semisal dengan ini. Kalau nggak bisa, dijawab Allah lagi di ayat berikutnya, fa'illam taf'alu. Dan kalau kalian nggak bisa melakukannya, walam taf'alu, sampai kapanpun tidak akan bisa melakukannya. Fattakunna. Nah, cukup, siap-siap, takutlah kalian dengan benar. Sebenarnya kita digaransi bahwa sampai kapanpun nggak akan ada yang semisal seperti ini. Maka tidak pantas kita meragukan. Sebenarnya kalau ragu berarti benar Ustaz. Iya. Wah. Apa contoh dengan ragu dengan kitabullah yang berani mengatakan bahwa Al-Quran ini sudah tidak up to date? Tidak sesuai dengan zaman. Iya. Itu dia merasa pintar, sebenarnya dia bodoh. Sebenarnya dia bodoh. Kenapa? Yang mana yang Al-Quran tidak up to date? Silakan. Yang ada kalau dia tidak paham ayat itu, kan memang dia bodoh, dia tidak belajar. Dia merasa dengan ilmu kebarat-baratannya itu lebih hebat daripada kitabullah. Belum paten kali Ustaz ya. Iya. Belum paten kali. Padahal tuh nggak ada apa-apanya. Bahkan sampai ada ini, saya pernah dengar ada ungkapan orang ya. Kita ini udah nggak bisa lagi pelajari Quran misalkan. Apa ya? Kita udah tinggal ikut-ikut aja gitu. Seolah-olah Quran ini jadi sesuatu yang bukan porsi kita untuk mempelajarinya. Setiap orang wajib belajar Quran. Iqra, perintah untuk kita belajar. Iya. Kan bukan khusus untuk Rasulullah Muhammad. Iya. Iya kan? Iqra itu untuk kita semua. Kalau itu hanya untuk Rasulullah Muhammad SAW, selesai. Maka Iqra buang saja begitu. Nggak ada efek apa-apa sama kita. Tapi ketika kita memahami Iqra, belajar. Maka kita harus belajar. Case-nya waktu itu oke, Rasul Muhammad. Iya. Tapi ketika kita baca ayat itu kan siogianya ayat itu, ini untuk kita juga. Iya. Nah, itu yang dikatakan hudan buat kita gitu saja. Nah, kalau kita hanya nerima saja, wah, ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Kenapa? Ketika seseorang tidak punya ilmu dan meyakini apa yang dikatakan orang lain, ketika dia percaya itu namanya kultus. Nggak mau cross check. Iya. Maka silahkan kita percaya. Tapi cross check. Gimana ngeceknya? Al-Quran tersedia. Tinggal baca. Oh iya, berkaitan dengan podcast kita yang pertama juga tuh Ustaz. Jadi standarnya itu bukan siapa yang menyampaikan, Iya. bukan sosoknya yang menyampaikan, bukan dia berasal dari latar belakang pendidikan apa dan lain sebagainya, tapi apa yang dia bawakan itu Ustaz. Iya. Ketika sumbernya jelas dari kitabullah, terima. Iya. Tapi kalau nggak jelas, walaupun level dia mungkin udah layak lah disebut untuk menyampaikan kebenaran, tapi kita wajib meragukan juga Ustaz. Iya. Ketika yang dia sampaikan hanya logika pribadinya, semua orang juga bisa berlogika.
Salah nggak kita berlogika? Silakan. Tapi logika kita tidak boleh tidak berlandaskan kepada kitabullah. Logika kita tidak boleh logika liar. Apalagi bertentangan dengan kitabullah. Pasti. Maka ketika itu bertentangan dengan kitabullah, masih pantaskah menyebut dirimu Islam? Wow. Jadi kalau tadi kita ngomongkan ke ayat yang tadi, ketika sudah lebih buruk dari An'am ya, itu sudah pasti menyesal. Wallahu a'lam. Oke, dari sekian panjang obrolan kita di podcast video kali ini, jadi untuk penutupan, ini nanti minta kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas. Oke, saya pikir untuk kesimpulan tadi ada sebuah hadis yang saya angkat itu yang cukup untuk memberi sebuah kesimpulan bahwa man arada dunia fa'alaihi bil akhirah, wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man arada fa'alaihi bil ilm. Mau sukses dunia pakai ilmu, jangan malas. Mau sukses akhirat pakai ilmu, jangan malas. Enggak ada kata Rasul mau sukses akhirat udah ikut aja omongan orang, nggak ada. Tabi pada Allah, tabi pada Rasul, iya. Ikut Allah dan Rasulnya, iya. Tapi ketika orang cek dulu, apakah itu sesuai dengan Quran, sesuai dengan Sunnah. Yang pasti. Nah, mau dapat dua-duanya, pakai ilmu. Nah, ini kan kajiannya ini untuk ilmu, ini kan belajar kan. Maka harusnya orang-orang Islam itu tidak boleh malas menuntut ilmu. Tidak boleh belajar. Jadi seperti dari pernyataan hakim, ada yang bilang, udah nggak porsi kita belajar, kita ikut saja, terima saja. Oke, silakan. Anda mau ikut yang mana? Telisik dengan baik. Saya pikir ada lebih dari 1.000 firqah golongan jenis Islam di Indonesia ini. Mau ikut yang mana? Oke, kita perkecil lah, 70 barangkali. Mau ikut yang mana? Kalau ditanya, semua ngaku Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau ditanya, semua ngaku kitabullah sunnah. Kalau ditanya, semua ngaku ngikut yang diajarkan Rasul. Kok bisa beda? Maka telisik dengan benar. Pastikan tidak bertentangan dengan ayatnya. Pastikan tidak bertentangan dengan contoh Rasul. Itu dia. Jadi kesimpulannya belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Umat Islam wajib belajar. Umat Islam wajib pintar. Sejarah mencatat di masa keemasan Islam mereka itu pintar-pintar. Bahkan para penemu ilmu pengetahuan meletak dasarnya semua Islam. Ibnu Sina yang sampai hari ini kitabnya masih digunakan dalam ilmu kedokteran yang mereka kenal dengan nama Avicenna. Sampai hari ini masih digunakan. Bahkan teori-teori dasar dari ilmu matematika, fisika, geografi, geologi dan lain-lain itu semua peletak dasarnya adalah ulama-ulama, apalagi orang-orang cerdas, cendekiawan-cendekiawan Islam yang mereka tidak pernah berhenti menuntut ilmu. Maka kesimpulannya belajar jadi Islam yang cerdas. Nah itu tadi kesimpulan dari Ustadz Heru tentang pembahasan kita di video pertama dan video kedua ini tentang pentingnya belajar. Sampai sebegitu urgensinya belajar ini. Bahkan ketika kita menghendaki kehidupan dunia dan akhirat, maka kita wajib belajar. Dan orang Islam harus pintar. Yang jelas pintar itu datang dari belajar. Kalau hari ini kita malas untuk belajar, kita maunya ikut-ikut orang saja, itu pun perlu dipelajari lagi. Orang tersebut sesuai nggak dengan standarnya. Nah, di situ perlunya di mana? Belajar juga. Maka sampai situlah pentingnya belajar. Ikut orang pun harus belajar. Nggak bisa asal terima, asal ikut, nggak bisa. Ternyata harus juga belajar. Harus dipelajari apakah yang dia sampaikan, apakah yang dia fatwakan itu sesuai tidak dengan kitabullah, dengan standar yang sebenarnya. Ya alhamdulillah selesai video kita kali ini. Lanjutan dari yang pertama kemarin, pembahasan tentang belajar kita tutup dengan kesimpulan dari Ustadz Heru tadi yang luar biasa. Di video berikutnya Ustadz Heru sudah bersedia untuk kita undang kembali, mungkin dengan pembahasan yang beda Ustadz ya. Ya, nanti kita hubungi lagi. Untuk itu terima kasih telah menonton video ini. Semoga apa yang kita obroli, apa yang kita sampaikan hari ini bisa menjadi ilmu, bisa memacu semangat kita, khususnya kaum muda Islam untuk semangat belajar. Oke, itu saja. Binasri minal fatul qarib.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.